Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai P-Network, terutama menjelang fase open mainnet ya. Dan untuk para pionir-pionir sejati yang masih menantikan daripada informasi berkaitan dengan project P-Network ya, silahkan disimak ya rekan-rekan. Dan ini berkaitan dengan KJC, dikutip dari Twitter atas nama P-Wales ya. Di sini memberikan informasi berdasarkan core team rekan-rekan. Jadi berdasarkan core team ya, ini hanya ada 3 juta pionir di seluruh dunia yang sudah menyelesaikan proses KYC. Kemudian di sini masih ada yang belum melakukan KYC, lebih dari 32 juta pionir di seluruh dunia ya. Jadi di sini adalah informasi tentang pencapaian KYC sejauh ini ya rekan-rekan, dan dari sekitar 35 juta sampai 40 juta pionir di seluruh dunia, ini baru 3 juta saja yang sudah lolos KYC ya. Artinya di sini mungkin hanya di bawah 10% ya rekan-rekan dari total pionir yang ada di berbagai negara. Kemudian di sini apakah Anda sudah melewati KYC atau belum ya? Apakah rekan-rekan sudah termasuk menjadi 3 juta pionir yang sudah lolos KYC atau masih menantikan ya? Kalau untuk saya pribadi sebagai admin di sini, saya masih belum mendapatkan undangan KYC. Sedangkan untuk tim atau referral saya sebagian sudah ada yang lolos, bahkan ada yang menjadi validator ya rekan-rekan. Nah, maka dari itu memang untuk urusan KYC di sini memang menjadi semacam perkara yang harus segera diselesaikan untuk core team, terutama menjelang fase open mainnet ya. Oke rekan-rekan, dan beberapa waktu yang lalu tentang beredar kabar ya dari pionir-pionir dari negara Cina atau komunitas dari negara Cina yang mendesak core team untuk segera melakukan open mainnet pada bulan Desember ini ya, meskipun diketahui masih belum siap dari sisi KYC dan juga dari ekologi rekan-rekan. Dan tampaknya untuk para pionir dari negara Cina harus sedikit memaksa core team untuk melakukan fase open mainnet pada bulan Desember 2022 ini rekan-rekan. Dan kita tidak tahu ya apakah nanti pada bulan Desember ada informasi resmi dari core team tentang open mainnet dan juga tentang KYC secara massal ya rekan-rekan. Kita sama-sama menantikan saja ya. Kemudian di sini banyak sekali yang berkomentar tentang hal ini ya, berkaitan dengan KYC rekan-rekan. Oke rekan, dan berkaitan dengan KYC di sini saya juga akan membacakan informasi yang disampaikan oleh P-News Media ya. Di sini berkaitan dengan KYC. Seorang anggota core team, jadi di sini ada anggota core team yang mengungkapkan bahwa berita tentang KYC ya, dan core team telah melakukan beberapa metode untuk mengidentifikasi aktor jahat karena banyaknya akun yang mencurigakan di wilayah tertentu. Ada alasan yang lambat ya. Tahukah Anda banyak daerah yang merilis slot KYC setiap hari? Oke rekan, dan ini adalah informasi yang beredar ya, yang disampaikan oleh P-News Media berkaitan dengan KYC, yang mana di sini ada anggota core team yang mengungkapkan tentang KYC ya. Ada beberapa semacam akun-akun yang dirasa mencurigakan ya di berbagai wilayah tertentu rekan-rekan. Kemudian di sini juga ada screenshot dalam bahasa Inggris ya rekan-rekan atas nama IHT Jam, dan kita terjemahkan ya rekan-rekan. Di sini ada IHT Jam. Di sini memberikan informasi ya kepada Eric. Kami menggunakan beberapa metode untuk mengidentifikasi aktor jahat yang tidak kami ungkapkan. Ada alasan untuk tidak mengecualikan akun tersangka pada proses undangan KYC. Harap percaya pada proses kami. Oke rekan-rekan, jadi di sini memang untuk core team, untuk KYC-nya itu memang difungsikan itu agar akun-akun yang resmi ya, akun-akun yang realistis, yang memiliki identitas. Jadi satu orang satu identitas ya, atau satu ID, itu yang akan dipastikan untuk lolos ya. Sedangkan untuk akun-akun cloning, akun-akun bodong, itu diupayakan oleh core team untuk dihanguskan ya rekan-rekan. Terutama menjelang fase open mainnet, di sini harus benar-benar akun yang benar-benar akun realistis yang lolos ya. Jadi seperti itu untuk proses KYC-nya. Oke rekan-rekan, dan di sini juga ada informasi yang berikutnya dikutip dari P-News Media berkaitan dengan KYC P-Network. Rupanya di sini tidak perlu buru-buru ya, dan wilayah tersebut akan menyelesaikan KYC lebih banyak ya di sisa tahun ini dan kuartal pertama tahun depan. Tanggapan yang diberikan oleh core team
Nah, rekan-rekan, menurut informasi ini ya, jika benar yang disampaikan oleh Pinews Media, tentunya di sini untuk KYC itu mungkin tidak akan selesai pada tahun ini dan mungkin masih dibutuhkan pada tahun 2023 ya, pada kuartal pertamanya rekan-rekan. Nah, berkaitan dengan KYC yang belum matang dan belum beres ya, dan masih sekitar 90% yang belum melewati KYC, tentu untuk open minded saya rasa di sini agak sedikit meragukan ya rekan-rekan. Meskipun banyak pionir dari negara Cina itu yang memaksa agar segera diloncengkan untuk fase open mainnet pada bulan Desember ini, agar para pionir-pionir P-Network itu bisa percaya dengan proyek P-Network yang digagas oleh core team Dr. Nicholas Kokalis ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, dan di sini saya coba untuk melanjutkan satu informasi lagi dari P-Wales ya. Di sini ada open mainnet dari P-Network sudah sangat dekat dan siap diluncurkan oleh core team. Pertanyaannya adalah apakah Anda mendukung nilai GTV sebesar 1 Pi sama dengan 4 miliar rupiah ya. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa tuliskan komentar rekan-rekan dalam kolom komentar ya. Dan tentunya pasti di sini banyak sekali pionir-pionir yang sudah sangat malas sekali dalam menantikan fase open mainnet karena tak kunjung dapat KYC ya. Dan saya rasa di situ memang diperlukan sedikit kesabaran ya rekan-rekan, dan rekan-rekan harus memahami proyek P-Network itu dengan sangat matang ya. Oke rekan-rekan, dan ketika rekan-rekan sudah memahami proyek P-Network dengan mengusung daripada blockchain web 3.0 yang sangat canggih dan agar segera diloncengkan, tentu rekan-rekan akan sangat memahami potensi keuntungan yang akan dimiliki atau potensi keuntungan yang didapatkan oleh koin P-Network rekan-rekan semuanya ya. Saya rasa di sini banyak sekali informasi-informasi yang telah saya berikan berkaitan dengan proyek P-Network, berkaitan dengan web 3.0 ya, yang diusung dan digembar-gemborkan oleh para pionir-pionir di seluruh dunia tentang kecanggihan proyek ini. Oke rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya ya. Semoga ini bisa memberikan informasi yang positif dan juga memberikan informasi tentang pencapaian daripada KYC, dan semoga untuk rekan-rekan yang belum mendapat KYC segera mendapatkan undangan KYC ya. Salam petir jeder jeder jeder, salam kaya rame-rame. Terima kasih.